Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran prakarya kelas 8 semester 1, bab pertama kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Pernahkah kamu pergi ke pusat perbelanjaan atau berbagai tempat lain seperti pameran dan tempat-tempat wisata di daerah tempat tinggalmu? Banyak kerajinan dari bahan alam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti tanah liat, keramik, dan getah nyatu dari Kalimantan. Sedangkan bahan buatan banyak diimpor dari luar negeri, seperti Cina dan Korea. Bros dari plastik, perabotan rumah tangga dari melamin, bunga dan daun tiruan yang terbuat dari kain atau plastik, serta tas beraneka macam bentuk dan warna dari bahan kulit buatan, semua tampak indah dan menarik buatmu bukan? Apalagi harganya terjangkau. Oleh sebab itu, untuk mengurangi produk impor masuk ke Indonesia, mari kita pelajari bersama dan lestarikan budaya bangsa. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul, menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan tangan, kedua keterampilan teknik, dan ketiga kedaerahan atau biasa disebut tradisional. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yaitu yang bersifat lunak yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemanduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana, produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Gambar di samping adalah sebagai contoh dari kelengkapan busana yaitu kalung dan gelang. Selanjutnya sebagai kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Gambar di samping merupakan kerajinan keramik sebagai kelengkapan suatu benda. Kotak tisu berhiaskan keramik. Selanjutnya, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Gambar di samping merupakan contoh dari kerajinan keramik sebagai kelengkapan taman rumah yang berbentuk kodok. Yang terakhir sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Gambar di samping adalah contoh penggunaan lilin sebagai upacara adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. 2. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan maka tidak berarti apa-apa. 4. Merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya, duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu.
6. Sebagai bagian dari karya seni karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni.